Selamat bergabung kembali sahabat IB Channel dimanapun kalian berada saat ini, dan semoga saat ini saya temui kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke sahabatku semua, saat ini saya ingin berbagi tentang permasalahan juga yang cukup banyak dialami oleh para pemilik motor Jupiter Z, yaitu penyebab sistem pengisian atau aki motornya itu cepat sekali bermasalah. Dan ini juga terdapat beberapa video yang juga pernah saya sedikit ulas buat dan bagikan penyebab-penyebabnya. Tetapi di video ini saya akan khusus mengulas tentang permasalahan di bagian spool, yaitu bagaimana cara kita mengecek kondisi spoolnya yang bagus, dan juga jika spoolnya bermasalah bagaimana cara kita mengecek, dan juga ada satu hal yaitu jalur daripada kabel yang ada di bagian spool ini, yaitu jalur kemana saja fungsi kabel-kabel tersebut, teman. Oke teman-teman, biar tidak terlalu lama ya, perlu kita siapkan terlebih dulu adalah sebuah alat. Karena ini spoolnya sudah saya buka, jadi langsung aja nanti saya akan perlihatkan jalur kabelnya. Alat yang perlu teman-teman siapkan untuk mengeceknya itu bisa teman-teman menggunakan kabel atau bolham seperti ini, teman-teman. Jadi ini juga cukup akurat, bagi saya ini cukup akurat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada ya langkah bagusnya teman-teman menggunakan apometer, yaitu memang jauh lebih bagus dan hasil ketelitiannya itu lebih maksimal. Oke teman-teman, kita mulai dari jalur kabel. Nah, ini untuk jalur kabel daripada spool Jupiter Z. Nah, di bagian cop di sini ini terdapat dua buah cop, teman-teman. Cop yang pertama yang ini dengan warna kabel hitam, kuning dan putih. Nah, dan yang kedua yaitu ini warnanya pink ini, ada merah, merah atau pink ini, dan abu-abu ini seperti ini. Nah, untuk yang pertama yang ini teman-teman, yang hitam ini adalah massa atau negatif. Di yang hitam ini adalah massa atau negatif. Kemudian yang ini kabel warna kuning ini adalah setrum lampu. Jadi kabel kuning ini harus ada setrum dari lampu. Kemudian yang ini yang berwarna putih ini adalah harus ada setrum pengisian yang menuju kiprok, yang menuju kiprok dan menuju ke aki. Sedangkan ini yang kuning ini setrum lampu juga akan diparalel ke kiprok dan ke lampu depan. Oke. Terus yang ini adalah positif daripada pulser, teman-teman, karena untuk tipe Jupiter Z itu menggunakan dua buah kabel, positif dan negatif pada pulser. Jadi ini adalah positif pulser, dan yang putih ini adalah, atau abu-abu ini adalah negatif pulser. Nah, terus, nah untuk permasalahan motor ini juga dapat permasalahan di bagian spool. Tetapi spoolnya ini sudah saya gulung ulang, teman-teman. Jadi ini sudah saya ulang ulang. Permasalahannya kadang-kadang strumnya besar, kadang-kadang kecil. Jadi saya kira permasalahan ada korsleting di bagian kabel bodi. Ternyata korsletingnya bukan di jalur kabel bodi, tetapi di bagian spool ini. Nah, sekarang saya akan memasang, dan saya akan coba beritahu bagaimana cara ngecek versi saya, teman-teman, agar kita dapat sedikit asumsi apakah spoolnya bagus atau tidak. Ini saya pasang dulu. Ini
ini sudah semua terpasang teman-temanku. Jadi yang pertama harus kita cek itu adalah setrum yang masuk di yang keluar dari spool ini. Tapi sebelumnya, untuk lebih meyakinkan atau bagaimana cara kita ngecek apakah sudah terjadi pengisian pada aki nantinya setelah kita melakukan penservisan di bagian bagian spool ataupun jalur pengisian, baik itu pergantian kiprok, kabel bodi dan sebagainya. Itu cara kita mengetahui apakah di aki itu sudah ada pengisiannya atau tidak. Nah, itu intinya. Sebelumnya saya akan cek dulu teman-teman. Nah, cek dulu berapa setrum aki motor ini. Nah, ini negatif sudah berada di bagian bodi. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita nyalakan. Oke, sudah. Ini sudah 0. Udah itu, ini kita arahkan ke 20 volt DC. Setelah itu, ini biar lebih jelas teman-teman nih. Setelah itu kita akan mengukur sekarang. Kita akan ukur ini. Tegangan akinya sekarang ini kita colok. Tegangan akinya adalah 9,73 teman-teman. Nah, ini sebelum motornya kita hidupkan 9,73. Nah, itu yang pertama untuk meyakinkan teman-teman. Tetapi yang akan saya lakukan pertama sekarang adalah mengecek setrum spool seperti apa yang ingin saya bagi buat teman-teman. Kita akan kembali ke bagian ada jalur sebelah. Tapi kita hidupkan motornya dulu. Nah, pertama saya akan menggunakan bolham seperti ini teman-teman. Nah, ini. Nah, buat teman-teman yang tidak yakin apakah bolham ini bisa mendapatkan hasil yang pasti, nah ini saya akan coba dulu. Ini sudah tersambung ke bagian negatif teman-teman. Ini sudah negatif, sudah tersambung, dan sekarang kita cek setrum pengisian atau arus pengisian dari spool. Ini yang warna putih ini. Kita cek teman-teman. Nih. Ini nyalanya seterang gini. Ini artinya strumnya udah 12 volt atau lebih teman-teman ini. Terus bagian sini sekarang ini untuk lampu, ini yang berwarna kuning. Kita cek juga. Nah, ini. Nah, dia sedikit lebih redup, tetapi kalau kita gas dia tentunya akan terang juga teman-teman. Ini belum digas sudah segini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan apometer, nah apometer ini kita arahkan ke bagian DC 20 volt ya. Maaf, 20 volt AC. 20 volt AC. Oke. Seperti biasa tadi, ini masih tersambung karena saya kerja sendiri ini di bagian bodi tadi. Kita akan coba mengecek yang pengisiannya, arus pengisiannya dulu dari spool. Ini teman-teman lihat, arus pengisiannya sudah 15,3 ya, 15,3. Ini terjadi agak sedikit lebih karena ini saya gulung. Jadi untuk pasnya itu sudah saya tidak bisa sekali mencari tepatnya. Tapi kalau untuk spool pengisian atau spoolnya yang ori itu mungkin dia berada di kisaran 14 volt AC ya. Sedangkan untuk yang kuning teman-teman, ini untuk spool lampu, kita akan coba cek. Ini dalam keadaan stasioner dia berada di 10,5. Nah, teman-teman perlu tahu kenapa setrum lampunya sekian, karena dia sudah
ini sudah tersambung ke bagian kiprok dan sudah dinetralkan di kiprok. Oke, saya akan kembali ke bagian yang sebelah sekarang untuk mengecek setrum pengisiannya. Setrum pengisian seperti apa yang saya bilang tadi buat pada teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Nah, sekarang kita lihat. Nah, setelah motor kita hidupkan motor. Kita akan cek yang pertama itu adalah arus yang keluaran dari kiprok. Nah, ini jangan langsung di aki teman-teman, kita langsung di kiprok dulu. Kiprok, kita kembali ke arahkan ke 20 volt DC. Nah, kemudian di bagian kiprok sini, bagian kiprok di sini, ini kita akan colok ke yang berwarna merah teman-teman. Kita akan colok ke yang berwarna merah. Ini adalah setrum keluaran yang setrum pengisian menuju kaki. Kita akan colok sekarang. Kita teman-teman lihat. Nah, ini berada di 13,2. Ini dalam keadaan stasioner teman-teman. Ini kalau kita gas, aduh, ini tidak pas ya. Jadi kalau kita gas, dan ini yang pertama. Kemudian untuk memastikannya apakah di aki juga setrum pengisiannya itu sama, kita cek sekarang di posisi aki. Nah, di sini dia 12,8 teman-teman, 12,8. Sedangkan kalau di keluaran kiprok di sini 13,1, di sini 12,8. Jadi terdapat pengurangan sedikit mungkin karena sekeringnya yang kotor atau juga terminal akinya yang kotor. Jadi itu yang menyebabkan. Kita tunggu sebentar apakah akinya ini mau ngisi atau tidak. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan bolham atau menggunakan bolham seperti ini, apakah juga hasilnya sama? Nah, kita coba yang di kiprok. Ini yang di kiprok segini, dia terang, yang di aki terang. Ini teman-teman lihat. Jadi sebenarnya tergantung orangnya teman-teman. Pakai bolham juga tidak apa-apa kalau kita memang sudah terbiasa. Tetapi memang pakai apometer ini jauh lebih bagus. Jadi begitu. Jadi kita tunggu sebentar. Dan kita coba starter sekarang. Pakai starter tangannya atau double-nya. Mau enggak? Jadi starter tangan sudah berfungsi. Itu artinya bahwa sistem pengisian yang menuju ke aki itu sudah optimal. Jadi begitu teman-teman cara kita mengecek spool yang sudah bagus atau tidak itu pada motor Jupiter Z. Oke, semoga ini ada manfaatnya dan terima kasih. Salam IB Channel.